Hai semuanya, welcome back to Saharisa Channel. Ya, seperti yang kalian lihat, kali ini settingannya bukan di rumah atau di kamar, tapi di apa nih kak? Semoga Nah, Ken Park. Ken Park, ya itu ya salah satu tempat yang di Surabaya lah ya, ada pantainya, ada beberapa hal yang menarik. Tapi ya nggak terlalu bagus-bagus amat sih, tapi untuk sekedar ya cari suasana yang berbeda lumayan lah ya. aku pengen sharing ke kalian kali ini tentang bagaimana untuk mengatasi rasa malas atau menjaga spiritualitas di tengah masa pandemi ini. Oke, jadi kita akan sharing hal-hal yang kami sendiri lakukan untuk menjaga spiritualitas kami. Nah, kalau Kak Akung sendiri gimana untuk menjaga spiritualitas di tengah masa-masa pandemi ini? Karena kan kebanyakan persekutuan itu online, gereja pun online, persekutuan kampus atau persekutuan di sekolah-sekolah juga online. Kayak berhadapan dengan layar terus tuh kan juga agak bosan ya. Dan akhirnya tuh membuat kebosanan tuh tingkat tinggi kayak gitu loh. Nah, Kak Akung sendiri gimana caranya? Kalau aku ada beberapa hal ya. Yang pertama secara pribadi itu biasanya mengambil waktu di saat-saat tertentu untuk menulis. Karena begini, di saat-saat kita sudah jenuh, terus mungkin pikiran tuh penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ya segala hal yang bikin ribet, terus mungkin lelah dengan segala sesuatu yang online. Nah, di saat-saat kayak gitu tuh kadang-kadang kita perlu menyediakan waktu untuk menulis, untuk mengungkapkan apa sih sebenarnya isi hati saya. Mungkin dengan sebuah pertanyaan sederhana biasanya kalau saya. Misalnya, apa yang sedang saya kejar sekarang? Nah, itu saya menulis. Nah, dengan menulis kadang-kadang itu apa yang saya rasakan tuh bisa lebih diungkapkan lewat tulisan, dan setelah itu saya jadi mengenali ternyata saya dalam kondisi seperti ini. Jadi itu ibaratnya kalau kata pemazmur tuh sedang menyelidiki diri kita di hadapan Tuhan, menyelidiki batin kita, apa yang ada dalam pergumulan batin kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita sudah bisa menyelidiki, kadang-kadang kita jadi tahu, kadang-kadang saya sendiri tahu, oh ternyata mungkin saya sedang dalam tanda kutip salah arah nih. Hati saya cenderung sedang ya sekedar mencari kepentingan untuk diri saya sendiri atau hal-hal yang seperti itu. Nah, di saat-saat seperti itu tuh sangat-sangat menolong. Jadi journaling kali ya, itu cara pertama. Nah, itu dulu. Kalau dari Isan? Kalau aku mungkin hal yang paling kuperjuangkan itu adalah membangun mood ya. Membangun mood. Jadi kadang itu bangun pagi tuh kayak perasaan itu campur aduk kayak gitu loh. Aduh, hari ini mau ngapain, atau hari ini tuh mau masak apa kayak gitu. Nah, itu yang mood itu harus dibangun dulu. Caranya dengan salah satu cara yang paling sering aku lakukan adalah menyanyi. Entah bisa mendengar pujian dan ikut menyanyikan lewat pujian itu, atau aku menyanyi sendiri dengan ya main gitar seadanya kayak gitu. Ya itu cukup membangun sih semangat untuk siap bersekutu dengan Tuhan secara pribadi lewat saat teduh secara pribadi sih kak. Jadi mood itu penting banget kalau aku pagi itu. Kalau aku tips yang lain itu ini, kadang-kadang begini ya, kadang-kadang kita kan mengisolasi diri ya, tidak bisa ketemu dengan banyak orang. Jadi semua yang kita pikirkan itu kita pikirkan sendiri, pergumulannya itu pergumulan sendiri, atau ya kalau ada pasangan yang ngobrol sama pasangan. Jadi bergelut dengan diri kita dan diri kita. Nah, ada saatnya spiritualitas itu justru kita bisa merasa segar ketika kita melakukan sesuatu. Jadi bukan spiritualitas yang sifatnya mengisi ke dalam, tapi coba lakukan sesuatu. Misalnya kita berbagi sesuatu, berbagi makanan misalnya ya, kepada orang-orang yang membutuhkan itu, atau kita melakukan sesuatu untuk menolong orang lain.
Nah, itu menurutku bisa jadi salah satu cara untuk menyegarkan. Nah, saya ingat di waktu beberapa bulan awal-awal pandemi itu kita sempat untuk masak, terus saya bagi makanan yuk ke misalnya ke satpam atau ke orang-orang yang kekurangan, dan ternyata itu menyegarkan, itu membuat kita lihat bahwa iya ya, ternyata tidak cukup saya hanya fokus kepada diri saya saja, tapi saya juga perlu untuk hadir bagi orang lain. Dan ketika saya belajar untuk apa yang saya pelajari dari firman Tuhan itu belajar untuk dibagikan, disitulah saya justru menemukan kesegaran. Nah, itu bisa jadi satu cara. Mungkin tidak selalu dengan cara membagikan sesuatu, makanan atau uang atau apapun, tapi bisa dengan bagaimana menolong orang lain ya. Menolong orang lain itu bisa dengan mendengarkan cerita mereka, mendengarkan kisah mereka ya, berempati dengan mereka. Nah, mungkin hal-hal seperti itu menolong kita juga untuk disegarkan. Itu sih. Ada lagi? Ya, ngomong-ngomong soal disegarkan, salah satu cara juga bagiku untuk bisa menjaga spiritualitas adalah dengan mencoba untuk belajar kreatif dalam hal melakukan saat teduh. Ya, karena memang aku juga cepat bosan sih Kak, cepat bosan dengan metode misalnya itu aja. Jadi belajar mencari tahu, banyak ide yang bisa kita dapat lewat internet. Jadi internet itu bukan hanya untuk mendapatkan hiburan, tapi kita bisa searching dan banyak banget tuh metode-metode kreatif untuk bisa tetap semangat, tetap konsisten melakukan saat teduh. Karena kalau aku yaitu selain mood dan juga kalau tidak metodenya monoton, itu membuatku tuh kayak aduh malas kayak gitu. Tapi dengan terus memperbarui, terus mencari tips-tips kreatif, ide-ide kreatif maksudnya, dan internet itu sangat-sangat banyak hal-hal yang bisa memberikan inspirasi bagiku. Kayak gitu sih Kak. Ada lagi Kak? Satu lagi. Nah, kami coba untuk beberapa kali juga di saat sudah mulai di titik-titik jenuh, kami pergi untuk berjumpa secara langsung ya dengan beberapa orang, nggak banyak-banyak, supaya kami bisa jaga jarak juga ya. Nah, terus ya sudah di dalam obrolan-obrolan bisa saling mendengarkan, bisa kita juga bisa mengetahui pergumulan-pergumulan orang lain, kita juga bebas untuk menceritakan pergumulan-pergumulan kita. Nah, itu ternyata sangat menolong, sangat menyegarkan. Ya, bagi saya itu satu hal yang baik sih gitu. Jadi walaupun memang kita harus mengisolasi diri, tapi kalau kita berjumpa dengan tidak banyak orang dan di situ kesempatan kita bisa ngobrol, rasanya itu baik juga. Nah, selain itu saya punya beberapa orang, itu dulu adik-adik KTB sebenarnya yang kami cukup dekat. Nah, biasanya ada waktu-waktu tertentu mengontak mereka, telepon ya untuk sharing ngalor ngidul lah, tapi itu sebenarnya sangat menyegarkan juga ya. Nah, dari situ akhirnya bisa itu ya kayak menolong saya untuk akhirnya ini loh yang sebenarnya saya bisa kerjakan, ini loh sebenarnya diri saya, ini loh apa yang sebenarnya saya ingin capai. Nah, itu hal-hal kayak gitu kadang-kadang muncul justru di dalam obrolan. Nah, itu sih kalau saya. Oh ya, dan aku juga hal terakhir adalah pentingnya komunitas ya Kak ya. Komunitas itu dalam arti ya kadang memang kita nggak bisa bertahan sendiri kayak gitu. Ada hal-hal tertentu yang kita butuh untuk sharing ya. Jadi bersyukurnya kami itu udah sekitar 1 tahunan ini ya Kak, punya kelompok pendalaman Alkitab pasangan suami istri. Dan pasangan suami istri ini yang memang masih baru-baru lah ya menikah ya, yang paling dan ya menikah dan yang baru menikah dan belum diberikan keturunan seperti itu. Nah, dengan mendengarkan pergumulan dari sesama pasangan suami istri itu menyegarkan ya. Di samping juga mendengarkan pergumulan adik-adik KTB atau mahasiswa-mahasiswa yang lain. Ya, asik juga sih sebenarnya. Jadi kalian bisa tahu bahwa sebenarnya komunitas itu sangat penting, bukan hanya pada saat masih lajang, tapi sudah menikah pun kita juga tetap butuh komunitas. Oke teman-teman, semoga dengan sharing ini bisa menolong kalian yang lagi malas sekali untuk melakukan saat teduh. Mungkin kalian butuh suasana baru, mencari cara yang baru atau tempat yang baru untuk tetap
bertekun dalam menjaga spiritualitas kalian. Itu aja. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini, dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa DM aku di Instagram yang akan aku taruh di description box. Itu aja. Dadah.